Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat, Baik, Pak. Pak. sehat Baik. Ini Pak. dilihat dari tampang-tampangnya ini, wah seger-seger, semangat-semangat kelihatan ini untuk mengikuti Ije ngeleh pelajaran. Pak. Tenang Ije ya, ngeleh. Mas Fedi tenang. Ya, Bapak absen dulu ini, absen dulu. Coba saya cek ini Mas Andrio, Mas Hadir. Sigit, ya, Mas Asyar, Mas Marcel, Hadir, Pak. Mas Frendi, Mas Hadir, Rangga. Pak. Saya izin ke belakang ya Pak. Oh ya, jangan lama-lama ya. Ya Pak. Mas Hendra, ada Mas Hendrawan Hadir, dan Pak. Mas Aziz. Oh, alhamdulillah ini nggak ada yang absen semua ini, nggak ada yang absen. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, marilah teman-teman untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, mungkin kalian tahu mobil di tayangan yang Bapak tayangkan ini kira-kira lampu tanda belok itu nomor berapa? Dan nomor berapa? Coba yang menunjukkan lampu tanda belok. Ayo. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Tiga. Oh, yang Nomor, mana? Nomor 3, nomor Pak. 4, nomor 4, Tiga. nomor 4. Tiga. Ada nomor Tiga, 4. Pak. Oh, nomor ya, coba. Tiga, Pak. Sudah ya. 3. Ternyata nomor 1 lampu apa ini? Lampu kota, Pak. Ya itu tanda belok, Pak. Kota. DRL bukan ya? Nomor 2 lampu Lampu kepala. kepala. Lampu dekat, ya. Lampu. Nomor 3 lampu Belok. ya signal. Yang keempat fog lamp. Berarti tadi jawaban nomor 3. 3. Mantap, oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak memiliki tayangan video. Coba ini. Ya, suaranya nggak penting. Nah, ini. Oh, wow. Waduh. Oh, Jatuh. aku gelut ya. Ini Aku kejadian gelut yang ya. pertama. Totalan. Video yang Bapak tayangkan tadi, mungkin ada yang bisa menangkap tentang apa ya tadi? Video tadi. Lampu tanda belok, Pak. Kasih apa-apa. Iya, nggak kasih Akibat- apa-apa tadi belok ya. Ya, tidak menggunakan lampu tanda belok, Pak. Oh ya, jadi Ngebut, video, Pak. ya ngebut ya. Jadi di video tadi yang Bapak tampilkan itu tentang penggunaan lampu tanda belok di jalan raya. Kenapa Bapak tampilkan tentang kecelakaan? Ternyata di masyarakat ini banyak aduan atau banyak kejadian gara-gara lupa atau gara-gara dari komponen lampu tanda belok ini bisa mengakibatkan kefatalan, kecelakaan, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, itu nanti Pak Munib, izin ke belakang Pak Munib. Oh ya, bentar ya, jangan lama-lama. Ya. 1 menit aja. Titipkan. Saya nanti cek nanti. Oke, kita aja ya. Ini. Maka dari itu pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk membahas tentang diagnosis atau diagnosa lampu tanda belok. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti mulai diskusi yang disampaikan peserta didik dapat mendiagnosis jenis-jenis kerusakan pada sistem rangkaian tanda belok. Jadi harapan pada pembelajaran kali ini nanti peserta didik kalian semua dapat mendiagnosis apa saja gejala kerusakan yang terjadi pada lampu tanda belok seperti itu. Dan di dalam pembelajaran ini Bapak akan menggunakan penilaian nanti terdapat pada soal latihan yang ada di LKPD seperti itu. Masih semangat ini? Kok kelihatannya diam ini? Semangat ya?
Ya. Semangat. Jadi ya, Semangat, Pak, semangat. nah, harus semangat. Kok nggak semangat ya? Enggak sanggup, Pak, enggak sanggup. Oh, Lapar, tenang. Pak. Belum makan, Pak. Ya, di sini tenang. Bapak mohon kalian pada pembelajaran ini benar-benar diikuti dengan baik, dengan serius. Nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa dipertanyakan, atau waktu Bapak nanti menjelaskan, kalian nanti mohon fokus dan melihat apa yang Bapak terangkan. Oke. Ini Bapak akan kasihkan satu permasalahan. Ini saya Bapak tampilkan dalam bentuk video. Silakan nanti kalian amati terlebih dahulu. Ya. Amati di dalam video ini apa yang terjadi. Wah, ini flashernya, Pak. Ya, ini ada permasalahan apa yang harus dilakukan jika lampu sen tidak menyala. Nah, jadi permasalahan yang akan kalian teliti bersama rekan-rekan yaitu komponen apa saja kira-kira yang harus diperiksa dan penyebabnya apa saja. Nah, seperti itu. Jadi silakan nanti kalian periksa apa komponen yang rusak dan cara perbaikannya seperti apa. Nah, sebelum itu Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Silakan membentuk kelompok dan berkumpul di masing-masing kelompoknya ya. Silakan. Jangan gaduh, jangan ramai, kondisikan setertib mungkin ya. Silakan. Sebelum kalian mengerjakan, menganalisa ini Bapak akan bagi LKPD beserta sumber-sumber belajarnya. Ini kalian bisa mengakses secara online di WA grup kelas. Sudah saya share juga video tadi. Mungkin video waktu pertama saya sajikan tadi sudah saya share di WA grup kelas. Silakan juga ada berbagai sumber, kalian cari literaturnya di situ dan tuangkan apa yang kalian ketemukan di lembar kerja ya, di LKPD. Nah, silakan, ayo silakan dikerjakan ya, silakan. Kalian bisa melihat sumber belajar yang Bapak share di internet itu di WA group, atau juga Bapak share di channel YouTube Bapak itu. Ya, itu bisa kalian lihat, bisa mengakses. Ayo silakan dikerjakan ya, silakan. Kalian bisa melihat sumber belajar yang Bapak share di internet itu di WA group, atau juga Bapak share di channel YouTube Bapak itu. Ya, itu bisa kalian lihat, bisa mengakses internet di kelas kita, passwordnya PKKR 11 TKR ya. Itu sudah disiapkan, itu ada wifi-nya juga, silakan. Sekarang waktunya presentasi ya, presentasi dari hasil diskusi kalian. Nah, ayo dipresentasikan dari kelompok 1 dan lanjut ke kelompok 2, nanti saling memberikan umpan balik ya. Bertanya boleh dan menjawab pertanyaan dari temennya dari kelompok lain juga boleh. Silakan, saya kasih waktu untuk kelompok 1. Ayo Mas Hindrawan. Oh, saya. 1. Ya. Ayo, mau dolan HP wae, saiki maju. Baik, Pak. Dari kelompok 1, dari hasil diskusi tadi, kenapa rating atau tanda beloknya mati? Itu yang pertama karena baterainya lemah, Pak. Ternyata mobilnya itu setelah dicek sudah seminggu nggak dipakai, Pak. Oh ya bagus. Terus mau dicek itu dinyalakan saklarnya, ternyata nggak bisa hidup. Ternyata baterainya yang habis, Pak. Ya. Voltasenya rendah. Oke, ada lagi mungkin? Cukup itu? Menambahkan kelompok 1. Ya, silakan Mas Sigit. Indra mau kurang, bukan baterai habis, Indra. Pak Munib. Tapi tegangannya menurun. Ya. Oh, ya. Kelompok 2 mau menanggapi? Nggak ada pertanyaan lagi dari kelompok 2? Kalau cukup, kita beri plus untuk kelompok 1, Mas Hindrawan dan kawan-kawan. Ya,
luar biasa ini, berani memaparkan hasil pekerjaannya. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali kelompok 1. Coba ada enggak yang salah satu bisa menyimpulkan dari beberapa gangguan analisa tadi? Apa saja? Ya. Intinya gini Pak Guru, Oke, Mas Sigit silakan. kalau ada gangguan yang rusak itu dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan ada tindak lanjut, apakah perbaikan atau apa itu Pak. Contoh tadi Bagus. untuk flash rusak, Ya. itu dicek dulu. Kalau memang bisa diperbaiki. Kalau memang sudah rusak, ya seperti bilang Aryo tadi, buang wae Pak. Ya. Makasih Oke. Pak. Kemungkinan Oke, gitu. oke. Terima kasih untuk Mas Sigit. Berikan aplaus untuk Mas Sigit. Ya. Oke, ya berarti benar gangguan yang terjadi pada kelistrikan lampu tanda belok kan ketika kalau gambar di depan ini kan ini ada mati sebelah, ada tidak bisa berkedip, bahkan kedipnya lama, bahkan tadi flasternya rusak harus diganti, atau baterainya soak atau voltasenya rendah. Nah, ini coba Bapak perkuat lagi bahwa beberapa kemungkinan kerusakan pada lampu tanda belok, ya ini ada indikator lampu sen tidak berkedip dengan interval waktu yang normal. Jadi kedipannya nggak bisa normal. Penyebabnya apa? Ada kerusakan. Di mana kerusakannya itu? Kerusakan dari lampu sen. Maka kemungkinan besar kerusakan pada sirkuit flasher. Tadi yang tentang flasher. Berarti bagaimana cara pemeriksaannya? Ya, diperiksa kondisi dari flasher tanda belok sesuai dari Mas Asis menjelaskan cara pemeriksaannya tadi. Dan permasalahan yang kedua, ini ternyata indikator lampu sen tidak menyala pada saat lampu sen digunakan. Penyebabnya apa? Bola lampu indikator putus. Kalau bola lampu dia sudah putus harus diganti seperti itu. Jadi secara umum pemeriksaannya ada dua hal. Kalau kita bicara pemeriksaan diagnosa itu ada dua hal. Yang pertama, kalau memang kita periksa dan itu masih dalam keadaan baik, ya kita lanjut ke komponen berikutnya, sirkuit berikutnya. Tapi pada komponen, contoh awal dari komponen sirkuit dari rangkaian sistem tanda belok kan di baterai. Ternyata kok baterainya sudah lemah, ya kita periksa di baterainya dulu, ubuk-ubuk di baterainya dulu. Bagaimana? Dicek tadi. Tadi dicek ternyata bolanya ada 6 ternyata. Kita di situ dulu. Jangan ini baterainya sudah ternyata ada masalah di baterai enggak, tapi baterainya diabaikan. Ngecek lainnya. Jadi harus satu persatu dicek. Kalau memang sudah baik baru lanjut seperti itu sampai di tingkat akhir di wiringnya atau di pekabelan, di masanya, di korektor dan lain banyak hal itu. Jadi itu yang bisa Bapak simpulkan dari pertemuan kali ini, hanya memperkuat dari hasil kesimpulan dari Mas Sigit tadi sesuai dengan literatur dan bahan ajar yang Bapak sudah bagikan. Sebagai penutup ada 3 poin. Nah, coba ada 3 poin. Apa yang kalian pelajari hari ini? Coba. Mungkin Mas Asyar, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa ya Pak? Apa ayo tadi? Apa ya? Belajar tentang bahaya jikalau lampu sen mati, Pak. Oh gitu, bagus. Ada mungkin Mas Haryono, apa yang dipelajari hari ini? Ya Pak, penyebab gangguan pada lampu sen Pak. Oke, bagus. Karena pertanyaan yang kedua, apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ada Mas Hendra. Mas Hendra, apa yang Mas Hendra sukai dari pembelajaran hari ini? Ya,
tentang lampu Pak, kok bisa ketip-ketip itu gimana itu Oh ternyata kan gitu. ada banyak rangkaian. Mm-mm. Ternyata fungsinya itu juga sangat luar biasa untuk keselamatan berkendara Pak, seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Oke. Mm. Padahal kelihatan sepele, lampu aja ternyata itu sangat vital ya dalam berkendara, khususnya pada di di jalan raya. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan terakhir untuk ini ya, coba Mas Rangga. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Ayo, Oh, itu Pak. apa? Flasher itu kok bisa kedip-kedip itu Pak. Saya masih bingung Oh, Pak. gitu. Oke. Bisa bikin kedip-kedip. Oke, dari Mas Rangga ternyata jadi belum. Kenapa kok flasher itu kedip-kedip? Ayo Mas Freddy mungkin bisa menjawab. Langsung saya pulangkan dari ini. Habis ini Mas Freddy, kalau bisa jawab. Soalnya yang jerone ono magnet Pak. Magnetnya piye? Magnetnya Yo, gimana? jadi kayak aku tahu buka ki kayak ono pire. Jadi ini ono arus positif. Jadi nempel ucul ngono kuwi Pak. Ya, ya. Jadi kayak aku ro ya Bahasa Indonesia, friend. Ojo basa nyambung lho, Pak. friend. Mudeng aku. Hah? Oh, bahasa Indonesia? Ya. Aku orang Jakarta. Ayo coba Mas Iya. Freddy pakai bahasa yang baku, baik dan benar. Coba. Saya tak ulangi lagi. Ya, Nah, biar cepat pulang, jadi- katanya pengen pulang. oh iya jelas. Jadi di Placer itu saya pernah buka itu kayak ada kumparan, terus kayak ada per. Jadi kalau ada arus nempel, nek rano. Kalau tidak ada arus dia mutus. Nah, seperti itu Pak. Oke. Yo kerjanya cuma kayak gitu Pak. Iya. Jadi kayak perasaanku Pak. Jadi memang pada nyambung Wah, terus rata guys. stop, gak usah curhat dulu, gak usah curhat ya. Waktu ini kita, oke. Buayamu, Prak. Ya, berikan aplaus untuk Lelemu Mas Freddy. muncul kali. Ya, Mas Freddy luar biasa. Ternyata di balik keaktifan itu luar biasa ilmunya Mas Freddy, ternyata di otomotif luar biasa. Oke, anak-anakku, sebelum Bapak tutup, ini ada 2 poin yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan kunjungi website resmi ya di sekolah itu kalian cari aja atau di menu tugas itu nanti ada diagnosa kerusakan lampu tanda belok, silahkan klik langsung kalian isi di situ, nanti akan otomatis masuk di data yang Bapak pegang itu. Jadi silakan sebelum nanti minggu depan kita akan mempraktekkan apa temuan-temuan yang kalian temukan pada hari ini. Jadi hari ini sudah menemukan diagnosanya, besok kita tinggal mempraktekkan di bengkel seperti itu. Nah, dan yang kedua, silakan pelajari materi untuk pertemuan berikutnya di KD 42 tentang perbaikan kelistrikan lampu tanda belok yang sudah kalian tadi sudah download saya share di WA grup kelas masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih untuk anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Sebelum tutup, silakan untuk Mas Indra untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Nah, ini Mas Freddy, doa dulu Mas Freddy sebelum pulang ya. Oh, siap. Marilah Baik. kawan-kawan untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini atau sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ingat jangan pulang dulu langsung ya, dibersihkan itu yang bawah-bawah kursi, meja itu ditata rapi, listriknya itu kipas angin dan itu dimatikan ya, dirapikan baru nanti pulang. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.